Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kami. Hari ini kita eh, punya pertanyaan yang fundamental banget nih, yang sering kepikiran kalau kita ngebayangin soal kehidupan di luar sana. Gini, kalaupun kita ketemu ET, bisa nggak sih kita ngobrol sama mereka? Gimana coba caranya komunikasi melintasi, ya ampun, jarak kosmik yang jauh banget itu? Nah, sumber kita kali ini spesifik banget dari bab 8 buku Out There-nya Michael Wall. Judul babnya aja udah jelas, Could We Talk to E.T.? Isinya ya soal tantangan sama prospek komunikasi antar bintang. Oke, jadi misi kita sekarang, kita bakal bedah skenario-skenario sama kendala-kendalanya kalau kita mau coba ngobrol sama peradaban asing. Semuanya dari bab ini ya. Sip, kita mulai aja yuk. Mungkin dari yang paling pasif dulu kali ya. Gimana kalau kita nggak sengaja gitu nangkap sinyal mereka? Coba bayangin kita nemu semacam siaran liar gitu dari ET. Sesuatu yang nggak ditujukan buat kita sama sekali, mungkin kayak siaran TV atau radio mereka yang bocor aja ke angkasa. Nah, kalau kita kesandung transmisi acak begini, tantangan pertamanya ya gimana cara ngertiin artinya? Rasanya kayak, mau nonton TV series dari galaksi lain, tapi nggak ada subtitlenya ya. Malah mungkin nggak ngerti juga cara nyalain TV aliennya. Haha, iya, analogi yang lumayan pas itu. Buku ini ngingetin kita, peradaban yang teknologinya udah canggih banget sampai bisa bocorin sinyal kayak gitu, kemungkinan levelnya udah jauh di atas kita. Cara mereka komunikasi, bahkan mungkin cara mereka melihat realitas, bisa jadi beda total. Coba Anda bayangkan, kita harus ngurai pesan dari spesies yang mungkin ngobrolnya pakai feromon atau perubahan warna kulit, bukan suara atau tulisan kayak kita. Dan Wertheimer dikutip di sini, dia bilang ya paling kita cuma bakal tahu, oh mereka ada di luar sana. Udah gitu aja. Betul, soal pemahaman isinya itu diragukan banget. Terus selain itu ada juga kendala teknis yang wah signifikan banget. Seth Shostak, ini ilmuwan SETI lain yang juga dikutip, dia jelasin gini. Untuk sekedar deteksi aja, nemuin sinyalnya, kita butuh sensitivitas tertentu. Tapi untuk ngerti isinya, misalnya struktur program TV alien gitu, kita butuh sensitivitas sinyal kira-kira 10.000 kali lebih kuat. 10.000 kali. Wow. Iya, artinya apa? Artinya kita butuh teleskop radio raksasa yang piringannya itu diameternya mungkin berkilo-kilometer. Gila, berkilo-kilometer. Susah ngebayanginnya. Tapi oke deh, kita coba berandai-andai bentar. Kalau misal nih, entah gimana caranya, kita bisa ngurain pesannya. Itu udah pasti kabar baik. Nah, Buku ini kan ngutip pandangan Nick Pope tuh yang pernah kerja di investigasi UFO buat Kemenhan Inggris. Dia agak khawatir katanya. khawatir gimana? Kalau kita tiba-tiba bisa akses pengetahuan sains, teknologi alien yang mungkin ribuan atau jutaan tahun lebih maju dari kita, potensi disalahgunainnya itu loh. Sama satu pihak aja, wah bisa bahaya banget akibatnya. Ah, iya. Itu sisi gelapnya ya. Pengetahuan kan kekuatan. Dan kekuatan sebesar itu kalau jatuh ke tangan yang salah, memang bisa jadi pedang bermata dua. Ini nunjukin kalaupun cuma dengerin pasif aja, tetap ada risikonya. Gitu ya maksudnya di buku ini? Oke. Dari skenario pasif ini, kita geser dikit nih ke kemungkinan yang lebih proaktif. Ini bagian yang menurut saya, wah menarik banget. Gimana kalau sinyalnya itu memang sengaja dikirim buat kita? Peluang kita ngerti jadi lebih gede nggak? Jauh lebih besar, setidaknya itu argumen Wertheimer di buku ini. Logikanya gini, peradaban alien yang maju, mungkin aja mereka justru tertarik sama peradaban yang baru nongol kayak kita ini. Bisa jadi mereka semacam mau ngebimbing kita gitu, bantu kita nyambung ke jaringan pengetahuan galaksi. Kayak internet kosmik lah istilahnya. Mereka bahkan nggak perlu nunggu siaran radio kita nyampe ke sana loh. Cukup deteksi gas-gas di atmosfer bumi, kayak oksigen sama metana, itu udah cukup buat nunjukin tanda-tanda kehidupan. Oh gitu ya. Jadi kalau niatnya emang buat komunikasi, mereka mungkin bakal berusaha bikin pesannya segampang mungkin buat kita tangkap. Semacam pesan selamat datang untuk pemula gitu. Harapannya sih gitu. Pesan kayak gitu kemungkinan besar bakal dirancang biar gampang dipahami. Anti kriptografi mungkin banyak pakai gambar atau diagram, bisa jadi malah ada semacam kursus bahasa dasarnya. Pendekatan ini sebenarnya mirip sama usaha kita sendiri kalau mau kirim pesan ke bintang. Buku ini ngasih beberapa contoh konkret nih.
Yang paling terkenal mungkin pesan Arecibo tahun 1974 itu ya. Proyek ambisius banget dari timnya Frank Drake sama Carl Sagan. Dikirim dari teleskop radio raksasa Arecibo ke arah gugus bintang M13. Jauhnya sekitar 25.000 tahun cahaya. 25.000 tahun cahaya, jauh banget. Isinya apa aja tuh pesannya? Pesannya itu transmisi radio singkat. Isinya representasi visual dasar dalam format pixel. Ada gambar manusia, tata surya kita, terus gambar teleskop yang ngirimnya. Ditambah info-info fundamental kayak rumus molekul kunci DNA, nomor atom unsur penting kayak karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sama angka 1-10. Dan cara ngirimnya itu pinter ya, dikemas dalam 1679 bit data. Angka itu ada artinya kan? Tepat sekali. Angka 1679 itu dipilih karena hasil kali dua bilangan prima, 23 sama 73. Idenya, peradaban cerdas manapun yang ngerti matematika dasar bakal ngenalin signifikansi angka semi prima ini. Ini jadi petunjuk buat mereka nyusun ulang 1679 bit itu jadi kotak ukuran 23 kali 73 atau 73 kali 23. Nanti bakal muncul deh gambar pesannya tadi. Ini kayak taruhan kalau matematika itu universal. Terus ada contoh yang lebih baru juga kan? Pesan METI International tahun 2017. Itu gimana pendekatannya? Nah, ini timnya Douglas Fakoch. Mereka kirim pesan ke planet ekstrasurya GJ273b. Jaraknya cuma 12 tahun cahaya, jadi relatif dekat lah ya. Cuma 12 tahun cahaya. Iya. Nah, bedanya mereka nggak langsung ngirim gambar. Pesannya dimulai dari semacam tutorial matematika. Cara ngitung dasar, operasi aritmatika simple, terus ningkat ke konsep kayak teorema Pitagoras. Tujuannya ya bangun pemahaman langkah demi langkah. Dan menariknya, pesan ini dikirim 3 kali dalam beberapa hari. Buat mastiin aja si penerima bisa ngecek datanya utuh apa enggak kalau ada gangguan pas transmisi. Jadi intinya sama ya, keyakinan kalau matematika itu bisa jadi semacam batu roseta kosmik gitu. Ini jadi ingat ide Carl Gauss dulu banget, awal abad 19, yang disebut juga di buku ini. Katanya dia pernah usul bikin ukiran segitiga siku-siku raksasa di hutan Siberia, buat ngasih tahu penghuni bulan atau Mars kalau kita ngerti teorema Pitagoras. Gila sih idenya. Tapi logikanya sama ya. Benar, prinsipnya sama. Pakai konsep matematika dasar yang kita anggap universal sebagai jembatan awal. Harapannya ya logika sama pola dalam matematika itu bisa dikenali dan dipahami, bahkan sama kecerdasan yang beda banget sama kita secara biologi atau budaya. Oke, ini setidaknya ngasih harapan lah ya. Kalau ada pesan yang emang ditujuin buat kita, mungkin ada cara buat ngertiin. Tapi, gimana soal percakapan? Komunikasi dua arah gitu. Bisa nggak sih kita beneran ngobrol bolak-balik? Nah, disinilah kita nabrak tembok realitas fisika yang keras banget, jarak antar bintang. Sumber ini benar-benar nekenin kalau dialog interaktif, komunikasi dua arah real time, itu hampir mustahil. Kita ambil contoh GJ273b tadi lagi deh. Jaraknya 12 tahun cahaya kan? Artinya kalau kita kirim pertanyaan hari ini, pesannya baru nyampe sana 12 tahun lagi. 12 tahun. Kalaupun mereka langsung bales saat itu juga, perlu 12 tahun lagi buat jawabannya nyampe ke kita. Jadi total, 24 tahun cuma buat satu siklus tanya jawab simple. 24 tahun cuma buat nunggu balasan halo juga. Itu benar-benar ngehancurin fantasi ngobrol instan kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Dan ada kemungkinan yang lebih bikin sedih lagi ya. Bisa jadi peradaban yang ngirim pesan itu udah lama punah pas sinyalnya akhirnya nyampe ke kita. Kayak pesan Arecibo tadi, itu kan baru nyampe tujuan di M13 sekitar tahun 26.974 Masehi. Siapa yang tahu kondisi pengirimnya gimana nanti? Atau bahkan peradaban kita sendiri. perspektif ini nih yang bikin Philip Morrison, salah satu pelopor SETI, ngeluarin metafora yang kuat banget. Dia bilang, SETI itu pada dasarnya adalah arkeologi masa depan. Kita mungkin nggak akan pernah bisa ngobrol sama mereka, tapi kita bisa belajar tentang peradaban yang mungkin udah lama hilang lewat artefak berupa sinyal yang mereka tinggalin. Mirip kayak kita belajar soal Yunani atau Romawi kuno lewat tulisan dan runtuhan mereka, tanpa bisa nanya langsung. Arkeologi masa depan.
Iya, Jill Tarter dari SETI Institute, tokoh penting lain juga setuju sama pandangan ini. Dia nambahin, meskipun cuma komunikasi satu arah dari masa lalu, kita tetap bisa belajar banyak banget kalau kita berhasil mecahin sandi pesannya. Tapi optimisme kalau kita bisa mecahin pesannya, itu juga nggak semua orang setuju kan? Buku ini juga nyajin pandangan yang agak skeptis. Misalnya dari Lisa Kaltenegger. Dia ngingetin, kita aja susah banget komunikasi sama makhluk cerdas lain di planet kita sendiri. Dia ngasih contoh ubur-ubur. Coba aja pahamin atau komunikasi sama mereka udah tantangan gede banget kan? Apalagi sama alien dari bintang lain yang evolusinya beda total. Skeptisisme itu penting sih sebagai penyeimbang. Asumsi kalau kita pasti bisa ngurai pesan dari bentuk kehidupan yang lahir dan berkembang di bawah matahari yang beda, di lingkungan yang asing banget, itu mungkin terlalu pede ya. Perbedaan mendasar di biologi, sejarah evolusi, cara berpikirnya mungkin, itu bisa jadi jurang pemahaman yang susah banget, bahkan mungkin mustahil buat dijembatani. Oke, jadi kita udah bahas soal sinyal nih, baik yang nggak sengaja maupun yang sengaja. Tapi ada satu skenario lagi yang sering banget muncul di kepala kita, terutama gara-gara film kayak Arrival gitu. Gimana kalau aliennya beneran datang ke bumi? Komunikasi jadi lebih gampang nggak kalau kita ketemu langsung? Nah, skenario ini menurut pembahasan di buku ini ya, dianggap jauh lebih kecil kemungkinannya dibanding kita nemu sinyal. Alasannya cukup mendasar sih, fisika sama ekonomi antah bintang. Ngirim sinyal gelombang elektromagnetik gitu melintasi angkasa itu relatif gampang, murah dan cepat kan, secepat cahaya. Sebaliknya, ngirim wahana fisik, apalagi yang ada isinya makhluk atau alat canggih, melintasi jarak antar bintang itu butuh energi yang gila-gilaan banyaknya. Dan waktu tempuhnya lama banget. Jauh lebih efisien kirim pesan daripada kirim kapal. Oke, masuk akal sih itu. Tapi coba kita ikutin aja alur, gimana kalonya. Anggap aja nih, entah gimana caranya, mereka berhasil nyampe sini. Pertemuan tatap muka ini otomatis bikin komunikasi lebih gampang. Ada potensi, tapi yang nggak otomatis juga. Kalau ternyata cara mereka ngelihat dunia itu mirip sama kita misalnya, mereka juga ngandelin mata sebagai indera utama, nah mungkin ada sedikit celah buat saling ngerti. Kita bisa pakai isyarat visual, nunjuk-nunjuk benda, gambar simbol. Coba bangun jembatan komunikasi visual kayak yang digambarin di film Arrival itu. Jadi ada harapan dikit lah kalau ada kesamaan indera gitu ya. Tapi tetap aja, nggak ada jaminan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Buku ini lagi-lagi nekenin perbedaan fundamental soal asal-usul biologi, jalur evolusi yang beda miliaran tahun, terus tingkat teknologi yang mungkin jomplang banget, itu bisa jadi penghalang komunikasi yang berarti. Bahkan pas udah hadap-hadapan langsung. Dan ada sisi lain yang perlu dipikirin juga. Gimana kalau niat mereka nggak baik? Bisa nggak kita negosiasi? Seth Shostak, lagi-lagi dia nih, pesimis banget. Dia pakai analogi yang agak ngeri sih. Itu kayak dinosaurus coba nego sama sekelompok pemburu dari masa depan yang datang bawa senjata canggih buat nembakin mereka. Dalam skenario kayak gitu, strategi terbaik mungkin bukan ngomong, tapi lari. Waduh, gambaran yang agak suram ya buat nutup kemungkinan itu. Jadi, oke nih, setelah kita ngulik berbagai skenario sama tantangan yang diangkat di bab 8 buku Outer ini, apa ya intisari yang bisa kita tarik? Intinya sih komunikasi sama IT itu penuh tantangan luar biasa, hampir di semua lini. Kalau kita cuma nangkap sinyal liar mereka, kemungkinan besar kita ya cuma bakal tahu kalau kita nggak sendirian di alam semesta ini. Tapi buat belajar lebih banyak, kayaknya susah. Tapi kalau ada peradaban di luar sana yang aktif ngirim pesan buat kita, nah itu harapannya lebih gede. Terutama kalau mereka pinter milih bahasa yang kita duga universal, kayak matematika atau gambar-gambar dasar gitu. Meskipun begitu, percakapan bolak-balik real time kayaknya masih di dunia fiksi ilmiah murni ya. Kehalang sama hukum fisika dan jarak kosmik yang luas banget itu. Iya, betul loh. Dan kayak yang dibilang Philip Morrison tadi, usaha ini mungkin selamanya bakal lebih mirip arkeologi masa depan daripada percakapan beneran. Kita mungkin cuma bisa jadi pendengar gema peradaban yang udah lama lewat, belajar dari sinyal-sinyal samar mereka yang jalan melintasi alam semesta ribuan bahkan jutaan tahun. Ini ngebawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Jadi, apa artinya semua ini ya? Mungkinkah pertanyaan yang lebih dalam itu bukan bisa nggak sih kita ngomong sama ET, tapi lebih ke bakal bisa nggak sih kita benar-benar ngerti satu sama lain meskipun kita berhasil tukaran pesan? Atau jangan-jangan nih,
Sifat komunikasi itu sendiri udah terikat banget sama biologi kita yang unik di bumi ini, sama pengalaman kita di planet ini. Jadi percakapan yang benar-benar bermakna sama yang lain yang benar-benar asing, itu secara fundamental emang nggak mungkin. Nah, sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini, yang fokusnya di bab 8 dari buku Out There. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya ya.